Selamat siang Pak Saroji. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Rini. Bagaimana kabarnya jenengan Bu Rini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Untuk hari ini alhamdulillah baik. Semoga kita semua baik-baik juga, sehat walafiat untuk bisa mendampingi anak didik kita Bu Rini. Amin. Maaf mengganggu waktu Bapak Pak Saroji ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Bu ya, enggak apa-apa Bu. Ini sementara ini saya punya banyak waktu Alhamdulillah ada waktu untuk hari ini. Monggo jenengan pengen ngomong-ngomong, ada keperluan apa Bu Rini kesini, monggo silakan diutarakan. Begini Pak, saya ingin sharing dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Oh gitu Bu. Baik Bu Rini. Berarti Bu Rini ini ya tujuan berdiskusi atau ngobrol lah dengan saya ini, tujuan yang utama adalah mencari solusi Iya Pak. Oh, Nah kira-kira itu masalah apa yang panjenengan hadapi untuk saat ini Bu Rini? Begini Pak, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi dia itu suka mengganggu teman-temannya Pak, suka membuat keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian Pak. Oh gitu Bu Berarti selama ini itu ada murid Ibu di kelas yang sering membuat keributan dengan temannya Nah, kira-kira Bu Rini itu sudah tahu atau sudah mencari penyebab daripada persoalan si muridnya jenengan itu tidak? Saya coba perhatikan seperti mereka ini memang mereka itu kurang tentang begitu Bapak. Oh gitu, Jadi penyebabnya itu mereka itu katakanlah suka mencari perhatian gitu Lah apakah jenengan sudah tahu faktornya yang menjadi penyebab itu seperti apa itu? Atau hal-halnya itu seperti apa secara spesifik itu? Ya itu tadi Pak, saya katakan mereka itu sebenarnya juga kurangan dan kebajikan yang mereka miliki untuk lebih sering untuk lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain Pak. Oh gitu ya, berarti kurangnya nilai-nilai kebajikan itu yang membuat anak tersebut itu menjadi seperti itu. Gitu ya Bu ya? Betul sekali Pak. Baik Bu, lah kira-kira nanti harapan Ibu terhadap anak itu nantinya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Untuk harapannya saya itu menginginkan semua saya memiliki sikap untuk saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa saling belajar yang aman, yang nyaman, dan juga kondusif Pak. Oh gitu tadi Bu Rini kan sudah mengutarakan kaitannya dengan faktor permasalahannya Nah kira-kira kekuatan apa yang panjenengan miliki pada saat ini untuk mengatasi masalah tersebut itu kira-kira apa Bu Rini? Mungkin saya akan pendekatan secara personal Pak terhadap anak tersebut dengan menanamkan nilai kebajikan yang akan saya lakukan itu
mengajarkan anak-anak tersebut untuk memiliki sifat yang baik, kita baik, berhati, memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan selalu memaafkan. Kemudian yang kedua yaitu sopan santun, termasuk dalam nilai kebajikan yang sangat berguna dalam kehidupan. Dengan sopan santun yang baik, anak itu dapat dengan mudah diterima oleh lingkungannya, Pak. Terus yang ketiga yaitu saling menghormati. Saling menghormati itu salah satu nilai yang perlu junjung tinggi dalam bersosialisasi. Maka sangat penting Pak mengajarkan anak untuk menghormati mungkin. Dan ini dilatih dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, Pak. Kemudian yang terakhir, yang terakhir itu kasih sayang, Pak. Kasih sayang dirasakan, kasih sayang termasuk hal yang sangat penting suatu hubungan. Dengan kasih sayang itu nyaman sehingga dia dengan orang lain lebih nyaman. Kasih sayang kedua itu tadi Pak, saya menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan wali murid agar kita bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak. Nggih, Bu. Berarti pada intinya, kalau saya tangkap ini, itu berarti komunikasi positif ya, Bu, yang terpenting ya. Betul sekali, Pak. Ini berarti sudah luar biasa sekali, Bu Rini, nggih. Langkah yang panjenengan ambil itu sudah sangat bagus. Kemudian menurut Bu Rini, langkah yang Bu Rini ini ambil, apa peluang yang Ibu lihat dari langkah-langkah yang panjenengan ambil ini? Harapan saya, mereka ini nantinya memiliki kesadaran intrinsik, yaitu kesadaran yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu. Ini memuaskan diri sendiri dan tanpa pengaruh oleh dari pihak luar, Pak. Jadi kesadaran intrinsik ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri, sehingga mereka itu tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman-temannya, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai, menghormati temannya, Pak. Oke, Bu. Ini sangat luar biasa ya, Bu. Menurut saya juga sangat luar biasa ini. Untuk kekuatan-kekuatan yang panjenengan miliki itu berawal dari kekuatan intrinsik terlebih dahulu ya. Kekuatan dari dalam dulu. Terus ini Bu Rini, kira-kira kapan itu panjenengan itu akan melakukan pendekatan personal? Karena tadi di awal kan panjenengan sudah katakan di awal kaitannya dengan untuk merubah siswa murid tersebut, anak didik panjenengan itu diawali dengan pendekatan secara personal. Ini kira-kira pendekatan itu panjenengan lakukan ini kapan? Yang jelas itu setiap ada kesempatan, Pak. Misalnya di sela-sela kegiatan
belajar mengajar, saya tanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal ini di waktu jam-jam istirahat dan juga di waktu senggang. Pokoknya kalau bisa setiap hari, Pak. Oh, nggih, bagus Bu. Berarti intinya setiap hari ya. Nggih, Dalam ada Pak. kesempatan pasti melaksanakan seperti itu kan gitu nggih. Betul sekali, Pak. Nggih. Berarti nanti Bu Rini ini melihat situasi itu, nggih. Untuk melakukannya itu setiap hari atau gimana Ibu? Nggih. Untuk Saya melihat akan situasinya itu. kenapa, Pak? Untuk melihat situasinya itu loh. Yang panjenengan lakukan itu bagaimana? Eh, tentu saja saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten, Pak, sampai ada perubahan dalam diri yang lebih baik, Pak. Oh, gitu nggih Bu nggih. Berarti itu nanti tetap ada apa ini? Dukungan dari orang lain gitu nggih. Nggih, Pak. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Rini yang dilibatkan kaitannya dalam membantu tadi yang panjenengan katakan tadi nggih, membantu kaitannya dengan berkomitmen. Itu kira-kira siapa itu? Itu yang pertama dari wali murid, Pak. Kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, agar kita bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya mereka itu memiliki sikap yang baik dan juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang baik juga, Pak. Nggih, gitu nggih. Berarti intinya itu berkolaborasi gitu nggih. Nggih, Pak. Berkolaborasi dengan teman, dengan murid, dengan Kepala sekolah, dengan kepala wali sekolah dan murid. lain-lain. Nggih, Bu. Nggih. Itu sangat bagus memang, Bu. Kemudian setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya, berdiskusi, kira-kira perasaan Bu Rini pada hari ini setelah cerita kepada saya, berbagi pengalaman kepada saya, kira-kira bagaimana perasaannya Bu Rini? Alhamdulillah, Pak, perasaan saya itu jadi agak sedikit lega. Dan insya Allah saya bisa menghadapi murid-murid saya yang jahil ini, nggih, untuk kedepannya biar mereka bisa menjadi anak yang lebih baik lagi supaya tidak lagi, Pak. Oh, nggih, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Intinya tetap semangat Bu Rini nggih untuk mendidik anak-anaknya. Nggih. Kira-kira apakah ada lagi pertanyaan Bu Rini yang pengen disampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, nggih, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Ya sama-sama Bu Rini, mungkin nanti lain kali kalau panjenengan ada permasalahan atau saya juga ada permasalahan, kita bisa berkolaborasi, saling sharing ya. Intinya seperti ini Bu.
Nggih. Baik Pak Saroji, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan saya mohon undur diri ya Pak. Iya, iya Bu ya. Assalamualaikum Pak Saroji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Bu ya. Nggih Pak. Pulau yang kocinya ini. Nggih. Panjenengan ya. Kostikutnya. Ya terima kasih Bu Rini. Ini kasus saya itu anak kelas 6 ini, karena saya akan mengajar kelas 6 ini kaitannya dengan susila apa tata krama Bu, ya. Sopan santun di kelas ini yang saya ajar ini kurang terhadap saya, ya. Ini bisa saya mulai ya Bu Rini. Assalamualaikum Bisa Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pripun kabare Bu Rini? Selamat siang juga Pak Saroji. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dalam mendampingi anak didik kita di sekolah nggih Pak. Nggih Bu Rini, terima kasih, amin. Itu harapan saya juga seperti Bu Rini, nggih, kita tetap sehat dan bisa mendampingi putra-putri kita dalam mencari ilmu, nggih. Gini Bu Rini, kedatanganku kali ini ke depan panjenengan, nggih, ke ruangan panjenengan ini, kira-kira Bu Rini ini ada waktu atau tidak? Oh iya Pak, saya kebetulan hari ini ada jam kosong karena kelas saya diisi mapel guru lain Pak. Jadi silahkan saja Bapak kalau mau diskusi dengan saya. Nggih Bu, terima kasih Bu. Ini ada waktunya karena apa? Jamnya dipakai oleh guru mapel lain ya. Gini Bu Rini, akhir-akhir ini saya itu menghadapi permasalahan yang saya rasa cukup ya menjadi pikiran lah, menjadi beban di pikiran saya Bu Rini. Karena akhir-akhir ini saya merasa anak di kelas itu terkesan kurang sopan, ya, kurang menghargai saya lah selaku wali kelasnya ini. Kemudian saya kemarin mencoba menanyakan kepada mereka, mengapa kalian bersikap seperti ini kepada saya kan begitu. Nah, sebagian besar mereka menjawab, ya, katanya itu saya sebagai guru itu santai, nyantai, ya, tidak pernah marah-marah di kelas. Ya. Malah katanya seperti teman sendiri. Pak. Ya. Nah, memang awalnya ini saya memposisikan diri sebagai teman memang, ya. Buat mereka itu di tahun-tahun kemarin, ya. Tapi sekarang ketika saya memposisikan sebagai teman buat mereka di tahun ini, di siswa ini, ya, yang saya pegang ini, itu tidak berhasil. Akhirnya kan menjadi bumerang, ya. Jadi bumerang buat saya. Nah, seperti itu Bu Rini. Oke, berarti memang Pak Saroji itu memposisikan diri sebagai teman ya Pak. Iya, betul, untuk Bu. murid-murid Pak Saroji kelas 6. Dengan memposisikan sebagai teman, posisi kontrolnya itu ternyata Pak Saroji merasa kurang sopan, kurang menghargai Pak Saroji sebagai guru. Betul begitu nggih Pak? Iya, betul sekali Bu. Berarti anak-anak itu menganggap Pak Saroji itu sebagai teman ya, dan nggak ada canggungnya sama sekali gitu nggih Pak? Iya, betul sekali Bu Rini.
Nah, dengan kasus seperti ini, akhirnya anak-anak ini kan ya dibilang gimana gitu Kak Bu. Kok kesannya itu malah rasa sopannya itu luntur gitu loh Bu. Nggih, nggih. Dari uraian tadi, cerita singkat dari Pak Saroji, saya sudah bisa menangkapnya. Nah, kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya, Pak? Gini Bu Rini, ya, jujur saja. Secara pribadi memang itu saya masih awam lah. Dan butuh banyak belajar tentang bagaimana cara mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah. Ya. Nah, tujuan saya berdiskusi dengan Bu Rini, tak lain tak bukan itu memang mencari solusi. Bagaimana sih siswa saya di kelas 6 ini bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Pada intinya saya datang bersilaturahmi dengan panjenengan itu, ya Bu Rini itu seperti itu. Nggih, Pak. Berarti Pak Saroji itu kepengen dapat cara atau solusi, nggih. Bagaimana sih supaya anak-anak di kelas 6 itu bisa bersikap lebih sopan lagi, bisa menghargai Bapak meskipun posisi kontrolnya itu sebagai teman. Gitu ya, Pak? Betul, betul Bu Eh, Rini. mungkin sejauh ini kendala apa yang dialami Pak Saroji sehingga eh, Bapak belum bisa bersikap tegas dengan anak didik kelas 6 tersebut, Pak. Kendalanya ada nggak, Pak? Nggih, Bu Rini. Kalau masalah kendala yang namanya orang ya, apalagi kita sebagai pendidik itu pasti ada. Apalagi saya ini tipe itu laki-laki itu biasanya kan gak tegaan ya. Dan mohon maaf dibanding dengan guru-guru yang cewek gitu nggih. Apalagi saya melihat usianya. Usia segitu kan cenderung memang membutuhkan rasa kasih sayang Ibu nggih. Dan Betul sekali, mentalnya Pak. pun kalau dibandingkan dengan kemarin, kelas yang kemarin atau dengan siswa saya yang kemarin, sorry bukan kelas yang kemarin tapi siswa saya yang kemarin yang sekarang sudah di sekolah lanjutan itu memang berbeda. Sudah lulus nggih, Pak? Sudah lulus nggih. Nah, dengan kejadian itu, dengan saya menerapkan kaitannya dengan posisi kontrol sebagai teman, itu mungkin langkah yang salah bagi saya. Karena pada saat kemarin itu memang posisi kontrol itu memang saya terapkan karena belum belajar, belum tahu posisi-posisi yang lainnya. Nah, jadi ketika salah memposisikan itu, akhirnya kan timbul permasalahan seperti ini tadi. Dan akhirnya saya itu punya inovasi atau berinisiatif untuk merubah yang awalnya itu posisi kontrolnya sebagai teman, ini saya berkeinginan untuk merubahnya sebagai manajer, dengan mungkin ketegasan yang tinggi. Tapi itu kendalanya tadi Bu yang saya sampaikan, mental mereka juga belum mumpuni. Contohnya ketika saya tegas, anak menjadi nangis, ngerasa saya tidak seperti biasanya gitu Bu Rini. Ya. Betul sekali, Pak. Berarti yang Pak Saroji hadapi sekarang ini karena mental itu tadi ya, Pak. Dikerasin sedikit, mereka nangis, besoknya malah mogok sekolah, nggih, Pak. Nggih, betul Bu, nggih. Betul. Dari masalah yang diungkapkan Pak Saroji tadi, kira-kira harapan yang
ingin dicapai Pak Saroji itu apa ya, Pak? Kalau kaitannya harapan itu yang pengen saya capai lah atau saya berharap lah, itu paling tidak kedepannya ya anak-anak itu bisa lebih tertib. Itu Bu Rini, tertib di kelas dan bisa menghargai saya gitu loh sebagai gurunya. Terus mental anak-anak itu juga menjadi kuat. Ketika saya menasihati apapun itu tidak cengeng gitu loh Bu. Dan bisa diterima oleh mereka. Seperti itu Bu harapan saya. Betul banget Pak Saroji tadi. Kemudian harapan tadi sudah disampaikan. Ini mungkin satu, dua, atau beberapa yang lalu dalam pembelajaran apa namanya yang rasakan kira-kira nih, kalau dihitung memakai skala antara 1 sampai 10 itu di level berapa, Pak? Nggih Bu Rini. Mungkin kalau saya menilai diri sendiri ya Bu Rini. Kalau dalam katakanlah dalam kacamata saya dalam hal ini untuk menilai diri sendiri ya paling tidak masih kisaran di angka 6 lah. Karena saya juga menilai anak juga berbeda-beda. Kenapa saya katakan bisa di angka itu? Karena secara pribadi saya juga ngerasa belum optimal Bu Rini untuk menuntun mereka ini loh, menjadi orang yang berkarakter baik itu dalam diri saya ngerasa itu belum optimal. Dan saya juga belum konsisten. Artinya konsisten di sini itu memposisikan diri saya sebagai control manager. Karena anak-anak masih belum kuat mentalnya. Ya besok mau gimana lagi, itu nanti yang penting saya bisa mencari cara untuk menyelesaikannya, gitu Bu Rini. Teman-teman yang tadi Bapak bilang bahwa ini sebetulnya ya Pak dari teman menjadi manajer. Sejauh ini apakah bisa dilakukan atau bisa dilakukan kira-kira apa yang dilakukan cukup di level ini atau ditingkatkan? Iya Bu Rini, kalau saya secara pribadi ya karena karena masih anak-anak itu masih jauh dari katakanlah sempurna ya Bu Rini. Tapi harapan saya ya tidak mulu-mulu lah. Tidak sampai 10 atau langsung maksimal gitu tidak. Tapi ya paling tidak itu di angka 8 atau 8,5 lah. Katakanlah kalau belum bisa mencapai 8,5 di angka 8 itu ya menurut saya sudah bagus lah. Oke. Kira-kira apa yang bisa Pak Saroji lakukan untuk bisa mencapai angka 8 atau 8,5 itu, Pak? Iya Bu, sepertinya yang bisa saya lakukan nanti saya berusaha membimbing yang pastinya yang mengingatkan dan memotivasi lah agar anak itu bersikap positif dan menghargai guru itu Bu. Rencana mana yang paling dekat yang ingin Pak Saroji lakukan? Untuk rencana saya yang paling dekat itu saya berkonsisten tadi sebagai control manager dan senantiasa untuk berkolaborasi, paling tidak berkolaborasi dengan orang tua Bu Rini. Berarti yang ingin Pak Saroji lakukan dalam waktu dekat ini, Pak, ingin merubah posisi kontrol teman menjadi manajer. Kira-kira kapan Pak Saroji akan melakukannya?
Kalau apa itu untuk pelaksanaannya, kalau untuk penerapannya ya Bu Rini, ya setidaknya itu saya laksanakan secepatnya, paling tidak besok pagi lah. Dengan melaksanakan secepatnya artinya kan kita bisa melihat atau bisa mengetahui sejauh mana itu solusi ini saya terapkan di kelas, dan nantinya akan bisa kita lihat, dan nantinya saya juga akan bisa lihat Bu ini ke tingkat level berapa gitu. Oke, kira-kira tadi kan Pak Saroji sudah menyampaikan permasalahannya, kendalanya juga, harapannya juga, nggih Pak. Kemudian rencananya juga. Sekarang apa perasaan Pak Saroji setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, Pak? Kalau perasaan saya Bu Rini, jujur saja saya bahagia sekali bisa bertukar pikiran dengan Bu Rini, dengan panjenengan. Paling tidak itu bisa mengurangi beban perasaan, permasalahan yang terjadi pada diri saya. Dan saya juga bisa menemukan solusinya permasalahan itu dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, berarti sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan kita pada siang hari ini ya Pak. Berarti tujuan Pak Saroji dalam diskusi dengan saya alhamdulillah terlaksana, dan Pak Saroji akan terus berusaha untuk yang terbaik kepada anak didiknya dan bisa menerapkan keyakinan kelas juga nggih Pak, dan merubah kontrol teman menjadi manajer, dan juga akan berkolaborasi juga dengan wali murid nggih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya Pak Saroji? Saat ini Bu, mungkin sudah cukup Bu Rini. Nanti misalnya ada permasalahan, karena mungkin setiap saat manusia kan tidak lepas dari permasalahan, apalagi kita bekerja di dunia pendidikan, tak lepas dari permasalahan, entah itu kepada rekan atau kepada anak didik kita, itu pastinya nanti akan datang. Nanti toh pada akhirnya datang, saya akan minta bantuan Bu Rini untuk berkonsultasi atau berdiskusi. Dari saya Bu, terima kasih banyak atas waktu panjenengan. Ya Pak, mungkin sekian dulu ya Pak. Silahkan Bapak bisa melanjutkan lagi aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saroji. Terima kasih Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.